Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal itikafu utawi itikaf sunnatun iku sunnah mustahabbatun kang den sunatake. Jadi fasal ini menjelaskan tentang itikaf. Jadi itikaf itu berdiam diri dalam masjid. Nah, hukum itikaf itu sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnatun mustahabbatun. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Walahu lan iku kedua itikaf syartoni utawi syarat loro. Nah, itikaf itu ada dua syarat atau itikaf mempunyai dua syarat. Jadi kalau itikaf harus memenuhi dua syarat ini. Aniyatu suci iku niat. Walubsulan meneng fil masjid ing dalem masjid. Nah, yang pertama nih niat. Kemudian berdiam diri di dalam masjid. Nah, dia berdiam dirinya itu terserah. Yang penting tidak melakukan maksiat. Wala yakhruju lan ora metu sapa wong minal iktikafi saking iktikaf al mangdhuri kang den nadari ila li hajatil insani angin krana hajate menungso. Kemudian tidak boleh keluar masjid orang yang iktikafnya itu iktikaf nadar. Jadi iktikaf nadar itu enggak boleh keluar kecuali ada kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu apa ya? Misalkan lapar, terus makan dulu, setelah makan kembali ke masjid lagi. Terus buang air kecil atau air besar itu setelah buang air kecil atau buang air besar itu wudhu terus kembali ke masjid. Seperti itu seterusnya. Jadi kebutuhan manusia itu harus dipenuhi, atau misalkan sudah bawa bekal ya makannya di dalam masjid ya tidak apa-apa. Pokoknya nggak boleh keluar dari masjid. Itu kalau itikafnya nadar. Nah, nadar itu ucapan yang atau janji yang harus dipenuhi ketika seseorang telah berhasil melakukan sesuatu. Contoh misalkan kan begini, nadar itu misalkan kita kalau ujiannya lulus akan iktikaf di masjid 1 hari 1 malam misalkan, atau yang lainnya. Jadi nadarnya seperti itu. Nah, nadar itulah kalau sudah nadar maka wala yakhruju minal iktikafi al-mangdhurin illa li hajatil insani, kecuali untuk kebutuhan manusia. Au udhrin utawa udhur min haidin bayan saking haid au maradin utawa loro la yumkinu kang ora mungkinake apa al maqamu ma'hu netepi ing dalem ma'hu sertane wong. Jadi layum kinu kang ora netepi, layum kinu kang ora mungkin al maqamu apa netepi ma'hu ing dalem sertane wong. Nah, atau karena uzur. Jadi uzur itu tiba-tiba terjadi. Jadi uzur yang memungkinkan seseorang tidak mungkin bisa melanjutkan iktikaf tersebut. Seperti tiba-tiba datang bulan atau tiba-tiba sakit itu. Jadi tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melanjutkan iktikaf. Itu boleh meninggalkan iktikaf walaupun iktikaf nadar. Kalau iktikaf sunnah yo bebas malahan. Nah, iktikaf yang
biasa itu misalkan kan kita berangkat sholat Jumat itu kan pagi atau mungkin jam 9-an ya, karena kita ingin i'tikaf, ingin membaca Al-Quran atau apa, kemudian datang ke masjid lebih awal, akhirnya masuk masjid itu daripada tidak apa-apa, lebih baik kita niati i'tikaf karena akan mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, kemudian wayab tululan batal opo i'tikaf fil wati kelawan jima. Nah, i'tikaf itu batal karena hubungan suami istri. Maksudnya gimana? Begini. Jadi misalkan ada orang ini sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah istri. Misalkan seorang ayah itu nadar kalau anaknya nanti lulus ujian dan masuk perguruan tinggi akan i'tikaf di masjid 1 hari 1 malam misalkan. Nah, kemudian setelah mendapatkan lulus otomatis dia harus melaksanakan nadar tersebut dengan i'tikaf di masjid dalam waktu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, dia mulai dari jam 6 pagi misalkan. Nah, otomatis selesainya harus sampai jam 6 pagi. Tapi setelah jam 6 pagi sampai malam harinya dia pulang malam harinya, terus kemudian berkumpul dengan istrinya sampai terjadilah hubungan suami istri. Nah, otomatis i'tikaf yang dari pagi tadi jam 6 sampai ketika hubungan suami istri itu otomatis batal. Jadi harus mengulang lagi i'tikafnya. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.